Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Anfisman dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia, organisasi sel, dan fisiologi sel. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia, berasal dari bahasa Yunani yang berarti habis atau ke atas dan yang berarti memotong atau mengiris. Maksud dari anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian yang lebih kecil ke bagian yang paling kecil dengan cara memotong atau mengiris tubuh manusia, kemudian diangkat, dipelajari, dan diperiksa menggunakan mikroskop. Sistem tubuh manusia terdiri atas beberapa sistem organ penunjang dalam kehidupan antara lain. Yang pertama, sistem sirkulasi dan kardiovaskular yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem pencernaan, pemrosesan makanan yang terjadi dalam mulut, perut, dan usus. Yang ketiga, sistem endokrin, yaitu komunikasi dalam tubuh dan hormon. Yang keempat, sistem kekebalan tubuh atau imun, mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Kemudian yang kelima, sistem integumen, yaitu terdapat pada kulit dan rambut. Dan yang keenam, sistem limfatik, yaitu struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Kemudian yang ketujuh, sistem-sistem otot, yaitu berfungsi sebagai penggerakkan tubuh. Yang kedelapan, sistem saraf, yaitu mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Kemudian yang 9, yaitu sistem reproduksi yang berada di organ seks. Yang ke-10, itu sistem rangka, sokongan dan pelindung struktural dengan tulang. Kemudian yang ke-11, sistem pernapasan, yaitu terjadi pada organ yang digunakan bernapas. Pernapasan manusia itu paru-paru. Yang terakhir atau yang ke-12 adalah sistem ekresi, terjadi di ginjal dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekresi urin. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi alat tubuh manusia. Fisiologi atau ilmu faal yaitu cabang biologi yang mempelajari fungsi kerja alat-alat tubuh dalam kondisi normal dan proses-proses yang dilakukan oleh tubuh dalam upaya mempertahankan kondisi internal tubuh yang dinamis namun tetap dalam kisaran normal atau bisa disebut dengan homeostasis. Tingkat utama fokus dari fisiologi adalah pada tingkat organ dan sistem. Anatomi dan fisiologi berhubungan erat dengan bidang studi anatomi, studi tentang bentuk, dan fisiologi. Anatomi sel dan fisiologi. Secara anatomi, sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Selaput plasma atau membran plasma. Yang kedua, sitoplasma dan organ sel. Yang ketiga, inti sel atau bisa disebut dengan nukleus. Yang pertama, selaput plasma atau membran plasma. Selaput plasma atau membran plasma adalah suatu struktur membranosa yang sangat tipis yang membungkus setiap sel. Fungsi membran plasma yaitu yang pertama, sebagai pembatas antar sel dengan lingkungannya. Yang kedua, mengontrol dan mengendalikan pertukaran zat ke dalam dan keluar sel karena memiliki sifat selektif permeable. Yang ketiga, sebagai reseptor rangsang dari luar. Yang keempat, pelindung isi sel, organel sel dan mempertahankan bentuk sel. Yang kelima, tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks yang terdapat di antara membran plasma dan nukleus. Fungsi dari sitoplasma yaitu yang pertama, sebagai tempat penyimpanan jenis bahan bereaksi kimia yang digunakan untuk metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Yang kedua, sebagai tempat berlangsungnya peristiwa pembongkaran dan penyusunan zat-zat penting yang dilakukan melalui reaksi kimia.
B. Badan Golgi. Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi membran. Fungsi badan Golgi antara lain membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Kantong-kantong tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel pertumbuhan, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan membentuk lisosom. C. Ribosom. Ribosom merupakan organel kecil bergaris tengah 17-20 mikron yang tersusun oleh RNA ribosom dan protein. Ribosom terdapat pada semua sel hidup. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada rek. D. Lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekuler. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel. Lisosom terutama ditemukan pada sel hewan. Sitoplasma terdiri dari A. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Dalam sel terdapat dua tipe. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Badan mikro atau peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim dan yang paling khas adalah enzim katalase. Katalase mengkristalisis perombakan hidrogen peroksida atau yang dikenal dengan H2O2. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada hewan, peroksisom banyak terdapat di hati dan ginjal. Sedangkan pada tumbuhan, peroksisom terdapat dalam berbagai tipe sel. Glioksisom adalah peroksisom pada tumbuhan, berperan dalam proses pengubahan senyawa lemak menjadi sukrosa. Mitokondria adalah organel penghasil energi sel. Mitokondria mempunyai dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar memiliki permukaan halus, sedangkan membran dalam berlekuk-lekuk. Pelekukan ini disebut krista. Sel-sel yang aktif atau memiliki metabolisme tinggi, misalnya sel otot jantung, mitokondria banyak mengandung krista. Pada krista terdapat enzim untuk fosforilasi oksidatif dan sistem transport elektron. Plastida adalah organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada beberapa macam plastida, yaitu kromoplas, yaitu plastida berwarna karena mengandung pigmen selain klorofil. Yang kedua adalah leukoplas, yaitu plastida yang berwarna putih dan berfungsi untuk menyimpan amilum, minyak, dan protein. Yang ketiga adalah kloroplas, yaitu plastida yang mengandung klorofil. Beberapa ahli tidak memasukkan vakuola sebagai organel sel. Benda ini dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Selaput pembatas antara vakuola dengan sitoplasma disebut tonoplas. Vakuola berisi garam-garam organik, glikosida, tanin atau zat penyamak, minyak eteris, misalnya jasmin pada melati, rusein pada mawar, zingiberin pada jahe. Alkoid, misalnya kafein, kinin, nikotin, likopersin, dan lain-lain. Enzim, butir-butir pati. Nukleus atau dikenal dengan inti sel dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleus atau anak inti sel. Membran inti terdiri atas dua lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin membentuk kromosom. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam aktivitas sel melalui metabolisme hingga membelah sel. Sekian dari kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.